Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Sunaisi Sismawati, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran role playing atau bermain peran. Nah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, apakah teman-teman sekalian masih ingat dengan pembahasan kita sebelumnya? Ya, betul sekali. Jadi, sebelumnya kita membahas mengenai model pembelajaran kooperatif. Nah, apakah teman-teman sekalian masih ingat apa itu model pembelajaran kooperatif? Ya, betul sekali. Jadi, model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang melibatkan kelompok belajar siswa, di mana siswa dan siswi memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Hasil yang diharapkan dari model pembelajaran ini yaitu dapat meningkatkan kemampuan akademik, dapat meningkatkan kemampuan sosial, serta interpersonalnya. Nah, tujuan dari model pembelajaran ini yaitu dapat menciptakan situasi di mana keberhasilan individu bergantung pada keberhasilan kelompok, menjadikan siswa sebagai sumber belajar selain buku dan guru, memberikan peluang kepada siswa agar dapat menerima teman-temannya yang berbeda latar belakang seperti perbedaan agama, ras, kemampuan akademik, serta tingkat sosial lainnya. Nah, model pembelajaran ini juga dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti rajin bertanya, berbagi tugas, dapat mengumumkan pendapat, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi mengenai model pembelajaran kooperatif. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup paham dengan pembelajaran kita sebelumnya? Baik, kalau memang sudah paham, kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran role playing atau bermain peran. Nah, langsung saja, apa yang akan kita bahas dalam model pembelajaran ini? Ada pengertian, karakteristik, langkah-langkah, serta kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran role playing atau bermain peran. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian model pembelajaran role playing. Nah, apakah teman-teman semua ada yang tahu apa itu model pembelajaran role playing? Ya, benar sekali. Jadi, model pembelajaran role playing atau bermain peran merupakan model pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa dengan pemeran yang telah ditentukan sebelumnya, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh dengan sedemikian rupa dengan tujuan mendramatiskan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan antar manusia lainnya. Model pembelajaran ini dapat menimbulkan belajar siswa seperti kemampuan komunikatif, kerjasama, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Nah, model pembelajaran ini juga penekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu kejadian. Nah, di sini murid diperlukan sebagai subjek pembelajaran di mana secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa seperti tanya jawab dengan teman-temannya dalam situasi tertentu. Nah, tujuan dari model pembelajaran ini yaitu agar siswa dapat menghayati peran apa yang mereka mainkan, dapat menempatkan diri dalam situasi orang lain, serta dapat menghargai perbedaan pendapat. Nah, itu dia sekilas mengenai pengertian dari model pembelajaran role playing. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam karakteristik dari model pembelajaran role playing. Nah, apa saja sih karakteristiknya? Ini dia. Yang pertama, siswa dalam kelompok belajar menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, dalam kelompok belajar siswa dibentuk dalam siswa-siswi yang memiliki kemampuan yang berbeda seperti kemampuan tingkat tinggi, sedang maupun rendah. Selanjutnya, penghargaan sendiri penekanannya diberikan kepada masing-masing kelompok daripada masing-masing individu. Nah, itu dia dari karakteristik dari model pembelajaran role playing. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam langkah-langkah dari model pembelajaran role playing. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Yang selanjutnya, guru menunjuk beberapa orang siswa untuk menghafalkan skenario 2 hari sebelum KBM. Selanjutnya, guru membentuk
anggota yang berjumlah 5-6 orang. Yang selanjutnya adalah pemberian motivasi kepada peserta didik. Nah, pada tahap ini pemberian motivasi tentang masalah apa yang akan mereka perankan. Nah, pada tahap ini sangat berpengaruh, sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan. Yang selanjutnya ada pemilihan peran. Nah, pada tahap ini siswa dan guru mendeskripsikan semua tokoh, watak, serta karakter apa yang akan mereka mainkan. Nah, pada tahap ini juga peserta didik diberikan kesempatan untuk secara sukarela memilih peran untuk mereka perankan. Yang selanjutnya menyusun tahapan-tahapan peran. Nah, pada tahap ini peserta didik menyusun garis besar adegan yang akan mereka perankan. Selanjutnya yaitu menyiapkan pengamat. Nah, sebaiknya menyiapkan pengamatan dilakukan secara matang dan terlihat dalam cerita yang dimainkan agar peserta didik dapat menghayati peran apa yang mereka mainkan dan aktif mendiskusikannya. Selanjutnya ada pemeran. Nah, pada tahap ini peserta didik secara spontan melakukan peran mereka masing-masing. Yang selanjutnya ada diskusi dan evaluasi. Nah, setelah melakukan peran, langkah selanjutnya adalah analisis dari bermain peran tersebut. Nah, di sini peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalaman mereka setelah melakukan pemeran tersebut dan aktif mendiskusikannya. Kemudian melakukan tanya jawab dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Yang selanjutnya ada evaluasi dan pengambilan kesimpulan. Nah, pada tahap ini peserta didik dan guru mengungkapkan pengalaman mereka tentang peran apa yang mereka mainkan dan mengambil sebuah kesimpulan. Nah, itu dia tadi langkah-langkah dari model pembelajaran role playing. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran role playing. Nah, dalam setiap model pembelajaran pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kelebihannya dari model pembelajaran ini adalah dapat berkesan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa serta memberikan pengetahuan secara melekat dalam otak siswa. Selanjutnya sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan menjadikan kelas menjadi antusias dan dinamis. Yang selanjutnya siswa dapat terjun langsung dan merasakan sesuatu tentang apa yang akan mereka pelajari dalam materi pembelajaran. Nah, itu dia kelebihannya, dan selanjutnya ada kekurangan dari model pembelajaran ini. Nah, kekurangannya sendiri, model pembelajaran role playing membutuhkan waktu yang sangat panjang atau lama, yang juga memerlukan daya kreasi dan kreativitas yang tinggi dari guru maupun siswa, sedangkan tidak semua guru memiliki kemampuan itu. Yang selanjutnya juga model pembelajaran ini tidak cocok di semua mata pelajaran. Siswa yang ditunjuk merasa malu untuk memerankan adegan tertentu. Jika bermain peran atau role playing ini mengalami kegagalan, bukan saja berkesan tidak baik, tetapi juga berarti tujuan pembelajaran tersebut tidak tercapai. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran role playing. Nah, itu dia pembahasan kita tentang pengertian, karakteristik, langkah-langkah, serta kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran role playing. Nah, apakah teman-teman semua sudah cukup paham? Jika belum cukup paham dan ingin ada yang ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar dan kita akan bahas di pembahasan kita selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup dalam pembahasan kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, ini dia pertanyaannya. Itu dia pertanyaannya, silahkan kalian kerjakan dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk kesimpulan kita pada pembahasan kali ini, bahwa model pembelajaran role playing merupakan model pembelajaran yang dapat memberikan minat belajar siswa seperti kemampuan kerjasama, akademik, serta dapat membuat siswa menghargai pendapat orang lain, dapat juga mengemukakan pendapat serta kemampuan interpersonalnya. Nah, mungkin itu dia pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.